Akademia sekalian, welcome back with me, your announcer Adib Azhar di Radio Suara Pakuan Sound of Bogor. Nah, teman-teman semua sekalian, hari ini ada something special nih, yaitu kita akan menghadirkan program dengan nuansa yang baru, yaitu Let's Talk. Yang pastinya nggak hanya seru, tapi juga inspiratif, karena kita mendatangkan narasumber yang keren dan insightful. So, jangan berlama-lama, langsung saja stay tune di Radio Suara Pakuan Sound of Bogor. Langsung saja kita sambungkan ke Studio 2. Selamat pagi menjelang siang, berjumpa dengan saya Dandung di Let's Talk edisi Senin 20 Oktober 2025. Nah, Sobat Akademia, di tengah derasnya arus informasi dan hiruk-pikuk media sosial, kita dihadapkan nih pada sebuah pertanyaan penting. Masihkah kampus menjadi ruang lingkup suara-suara kritis yang membangun kesadaran publik? Nah, hari ini kita berbicara tentang beranda pers bukan sekedar halaman pertama media kampus, tetapi ruang ide dan refleksi. Di kampus Pakuan Bogor, beranda pers bukan hanya istilah, tapi realitas ya, tempat di mana mahasiswa tak hanya menjadi pembaca, tapi juga penulis narasi perubahan. Oke, selamat datang di Let's Talk Beranda Pers dari ruang kampus menuju ruang publik. Narasumber kita hari ini adalah Irsyad sebagai kepala pimpinan redaksi ya, Beranda Pers. Oke, halo nih Mas Icat, apa kabar nih? Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Perkenalkan, baik sih. Irsyad sebagai pimpinan redaksi di Beranda Pers. Terima kasih nih buat udah luangin waktunya nih buat ngobrol bareng kita semua nih di sini. Nah, Cat, lagi sibuk apa nih belakangan ini kira-kira? Lagi sibuk nugas, jujur. Tugas ya? Tugas banyak banget. Jujur emang lagi banyak tugas mungkin ya? Ya. Lagi sibuk juga. Ya. Kayak di Beranda Pers mungkin lagi ada kesibukan lain gitu? Untuk sekarang kesibukannya, Beranda tuh lagi nyiapin tentang liputan feature. Iya, kita lagi mau mau ngerak ke ranah penulisan feature, jadi kita mau buat ada rubrik baru juga. Oke. Entah itu kuliner dan tentang ya lifestyle juga sih nanti. Berarti bakal ada yang baru mungkin ya ini ya? Ya, insya Allah kedepannya nanti Insyaallah. akan ada. Oke, Cat, sekarang nih banyak banget berita viral di media sosial nih ya. Iya, betul banget. Tapi nggak semuanya benar nih. Kadang ada aja gitu yang Hoax ya. Iya. Nah, menurut lo nih Cat, bagaimana sih cara kita ngebedain gitu mana berita yang valid, mana yang bukan gitu, atau yang hoax gitu? Oh, yang hoax ya. Iya. Sebenarnya kalau di jurnalis sendiri, gimana caranya kita ngebedain berita yang valid dan hoax itu dari sepengalaman dan sepengetahuan gue tuh, kita tuh mencari laman tuh namanya di Dewan Pers. Oke, berarti di Beranda Pers itu ada lamannya gitu ya? Ya, di Dewan Pers tuh ada lamannya sendiri, jadi teman-teman bisa buka namanya laman dewanpers.com. Nah, di situ sekarang tampilannya udah bagus gitu kan, jadi teman-teman tuh bisa meng-cross check gitu laman di Dewan Pers. Jadi perusahaan media mana nih yang udah terverifikasi gitu. Jadi Dewan Pers itu adalah semacam payung gitu ya, payung buat semua media gitu. Jadi ada mau media cyber, mau media cetak. Jadi teman-teman bisa cari ke terverifikasinya gitu. Misal media apa nih, kita sumbernya kita cari nih di laman Dewan Pers gitu. Misal kita ketik sudah terverifikasi atau belum. Dan itu mencakup semuanya berarti ya? Mencakup semuanya gitu. Jadi kalau misalkan sudah terverifikasi ya patut kita untuk apresiasi gitu terhadap kevalidannya gitu. Tapi kalau misalkan media tersebut tidak terverifikasi ya kita harus skeptis juga sih tentang kebenarannya gitu. Tapi juga kalaupun sudah terverifikasi, teman-teman juga harus melihat lagi gitu sumber-sumber lain. Jadi kita membandingkan bener nggak sih ini yang diberitain salah satu media ini, walaupun sudah valid dan sudah terverifikasi, tapi kita harus membandingkan lagi gitu. Berarti nggak selamanya dari satu sumber itu valid gitu, jadi harus ngebandingin sama dari sumber lain gitu? Iya, jadi dia harus cari cross check lagi lah. Karena kan di di pers sendiri dan pembelajaran jurnalis itu ya kita harus ada namanya cek dan recheck lagi. Oke. Gitu sih. Menarik sih jujur.
gue juga jujur baru tahu gitu ada lamannya kayak gitu. Jadi kita bisa tahu gitu mana hoax, mana enggak gitu. Iya, jadi itu membantu sekali gitu kalau misalkan Jujur teman-teman membantu sih. dan juga kalau misalnya mau cari apa nih kita mau cari Iya. berita apa. Ini udah bener nggak sih valid kalau misalkan udah terverifikasi belum ya? Kalau coba deh kita cek dulu di laman Dewan Pers gitu. Oh udah terverifikasi, tapi coba deh mau pembanding lagi gitu. Bener nggak sih gitu? Itu sih. Menarik. Nah, kalau kita tarik ke konteks kampus nih ya, Cat. Oke. Seberapa penting sih peran beranda pers gitu di lingkungan kampus dan juga di kehidupan masyarakat gitu? Seberapa penting sebenarnya ya kita sebagai jembatan ya kayak apa namanya penyambung lidah gitu terhadap apa yang diinformasikan, apa yang diinformasikan oleh apapun gitu ya, kita sebagai jembatan gitu, penjembatan untuk penyambung lidah buat masyarakat kampus gitu. Oh ada isu tentang ini nih, oh, kita layak untuk beritakan gitu. Dan ada berita apa yang ada di kampus, apa namanya, ada kegiatan apa yang di kampus ya kita patut untuk memberitakan ya, kita menyebarluaskan gitu. Jadi teman-teman dan masyarakat kampus tuh tahu gitu tentang oh ternyata di kampus tuh lagi ada kegiatan ini ya, oh ternyata lagi di kampus tuh lagi ada lomba ini loh gitu. Begitupun sebaliknya dari ranah masyarakat ke kampus. Iya betul. Ya. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin ya, Cat. Kadang nih berita kampus itu dianggap biasa aja ya. Oke. Itu menurut gua unik sih. Nah, menurut Icat nih, bagaimana caranya beranda pers gitu buat ngebantu kesadaran mahasiswa biar mereka tuh jadi lebih peduli gitu buat isu-isu kampus mereka sendiri? Sebenarnya kalau dibilang berita biasa aja, ya sebenarnya balik lagi sih ke diri sendiri gitu ya. Oke. Gimana caranya kita nggak meningkatkan rasa aware gitu terhadap diri kita sendiri. Kayaknya gue harus tahu ini deh, kayak harus paham ini deh. Jadi kalau kata dosen jurnalis itu ya, kalau misalnya kita mau jadi pers ya, kita harus kepo gitu. Harus kepo. Kita harus kepo terhadap sesuatu gitu. Jadi kayaknya gue harus tahu ini deh, kayaknya penting juga nih buat pengetahuan gue gitu, kayak aduh ilmu baru nih kayak gitu. Kayak Tidak bosan cari ilmu lah ya. Iya, jadi maksudnya kan mau sepenting apapun ya, itu kan maksudnya kita tahu gitu. Jadi teman-teman kalau misal gue nggak tahu nih ada apa gitu yang lagi happening. Yeah. Ternyata tuh lu lebih aware gitu sama keadaan kampus. Kayaknya aduh, gue ketinggalan banget nih. Kayak lu ada tahu apa sih gitu di kampus. Nah, itu tuh lu bisa jadi tahu lebih dulu gitu tentang berita-berita yang lagi happening lah. Jadi poin plusnya itu sih, jadi meningkatkan rasa aware dulu gitu. Berarti balik lagi ke diri masing-masing aja ya? Balik diri masing-masing sendiri. Seberapa peduli kita gitu terhadap pemberitaan yang sekarang gitu, apalagi kan banyak banget ya kita isu-isu nasional atau apapun gitu tentang pemerintahan lah terus segala macam. Mungkin yang Prabowo gitu. Oh gitu iya, kemarin kita juga meliput refleksi 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Ya cukup menarik sih di sana tuh kita mendapat narasumber salah satu pengamat sosial, terus ada aktivis juga di sana ya. Itu adalah teman-teman bisa merepresentasikan dan bisa mengeluarkan unek-unek gitu. Oke, unek-unek ya. Unek-unek gitu. Entah itu mau BG lah, mau kemiskinan. Jadi banyak banget tuh kita dapat pengalaman baru. Oh ternyata tuh refleksi 1 tahun Prabowo Gibran tuh ternyata seperti ini gitu. Ya, oke. Jadi ke politik ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya mungkin. Oke, selain lewat berita nih ya, Cat, atau aksi sosial gitu, bisa nggak sih beranda pers jadi jembatan antara kampus dan masyarakat? Gimana caranya ya? Salah satunya ya kita ini sih balik lagi ya untuk memberitakan suatu isu-isu gitu. Cuman kita lagi mau membuka lebar lagi nih mata dari beranda pers itu. Banyak banget yang kita ketinggalan gitu tentang sebuah isu yang ternyata tuh fungsi Persma itu adalah sebagai pengawal demokrasi. Karena kan Persma sendiri kan tidak di bawah naungan oligarki ya kebetulan. Oke. Ya, jadi ya kita sepatutnya untuk jadi pengawal demokrasi gitu. Misal ada aksi kamisan atau misalnya salah satunya kita lagi mau mencoba
mengawal suatu isu di geothermal. Geothermal. Ya, geothermal itu salah satu proyek pemerintahan untuk menghasilkan sumber daya bumi gitu. Jadi buat untuk penghasilan listrik kalau nggak salah. Listrik. Oke. Ya, jadi kita Baru lagi tahu nih gue. Iya, jadi tuh ternyata kalau teman-teman mau cari tuh ada ya namanya, kalau kasusnya tuh 2 tahun lalu atau berapa gitu. Ya, lupa. Jadi salah satu yang udah pernah kasusnya tuh di Dieng. Iya. Ya, jadi isu geothermal di Dieng tuh udah banyak banget yang udah diberitakan. Bahkan ada salah satu warga yang meninggal gitu gara-gara menghirup uap. Oke, itu menimbulkan pro dan kontra. Iya, itu menimbulkan pro dan kontra juga. Nah, kita tuh lagi mau mencoba menelusuri tentang si geothermal itu. Oke, itu juga mungkin jadi apa ya, peran yang lebih besar mungkin ya dari Beranda Pers juga ya. Tidak dibilang besar juga sih Oke. sebenarnya. Jadi kita ya mencoba untuk menyebarluaskan lah pemberitaan-pemberitaannya. Dan kita lagi mau mencoba membuka mata lebar lagi gitu tentang isu-isu apa aja sih yang isu-isu lagi diberitakan gitu kan. Ya gitu sih dong. Menarik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin ya. Mungkin ini jadi yang terakhir juga ya pertanyaannya. Oke. Menurut Sudah terakhir ya? Sudah terakhir ya? Iya, sudah terakhir. Mungkin bakal ada pertanyaan lagi, cuman Dari siapa tuh? kita tidak tahu. Nah, Jadi kita lanjut aja mungkin ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, menurut lu nih Cak, harapan kedepannya buat Beranda Pers supaya bisa lebih berpengaruh gitu, berpengaruh baik ya di dunia betul lah, kampus berpengaruh. maupun di masyarakat nih, gimana? Kedepannya harapannya yang kita lebih Beranda Pers itu lebih aware lagi gitu ya. Aware lagi lah kepada masyarakat gitu. Dan kita lagi mencoba membuka mata lebar untuk apa aja sih yang isu-isu yang di kampus, terutama yang di kampus ya, karena kita pers kampus gitu kan ya. Jadi kita tuh lebih fokus untuk membuka mata lebar apa aja sih yang isu yang di kampus gitu. Ya untuk harapannya semoga Beranda Pers bisa menjadi tempat sesuai tagline-nya ya, wadah inspirasi. Wadah inspirasi. Oke. Jadi apa yang kita beritakan ya menjadi inspirasi gitu untuk masyarakat kampus. Oke. Kayak kurang lebih seperti itu sih. Menarik. Oke. Balik ke yang tadi mungkin ya, kan tadi ada pertanyaan nih. Dari siapa? Dari penonton nih. Oh, ada penonton. Dari penonton juga mau nanya. Jadi jangan gua doang nih yang nanya. Gue kira nggak ada. Ada. Oh, ada. Oke. Dari pertanyaan Lala ya. Lala di Juanda. Oke. Jauh ya? Juanda. Oke. Nih pertanyaannya nih Acat. Apa peran Beranda Pers peran pers di kampus? Peran pers kampus Iya. ya. Yes. Balik lagi ya tadi yang gue bilang ya. Jadi peran pers kampus tuh kan sebenarnya iya, dia tuh sebagai pengawal demokrasi lah ibaratnya. Pengawal demokrasi di mana kita harus mengutamakan loyalitas itu terhadap masyarakat gitu kan, berpihak pada masyarakat yang mana dulu nih ya, masyarakat yang termarginalkan, masyarakat yang yang terpenuhi dengan kebenaran gitu. Jadi ya itu salah satunya, karena kan Persma sendiri kan bukan media yang bukan media besar gitu ya, jadi tidak ada di bawah naungan oligarki. Jadi ya Persma sendiri tuh ya ibaratkan independen lah di sana, perannya di independen gitu. Jadi ya kita tidak terikat apapun, kita tidak ada salah satunya kita tidak terikat oleh siapapun gitu. Jadi ya udah peran pers kalau dari gue pribadi sendiri ya, peran pers kampus itu ya adalah sebagai pengawal demokrasi gitu. Pengawal demokrasi. Ya, jadi dalam ranah kampus aja atau gimana nih? Ya mau ranah kampus, mau ranah luar, mau eksternal maupun internal ya, itulah peran-perannya. Jadi tidak hanya kampus saja gitu, jadi tetap bisa menyuarakan suara-suara masyarakat juga gitu. Oke. Ya, dan Beranda Pers insya Allah akan kedepannya akan menjadi seperti itulah, jadi ingin membuka mata lebar lagi. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin ya dari Dudi Odis. Oke, Dudi dari Pakuan. Oh. Dari Pakuan juga nih. Nah, pertanyaan nih Acat. Kak, kalau lulus nih ya, mau jadi jurnalis gak?
Nah, kalau misalkan rezekinya yang menjadi jurnalis atau menjadi wartawan, ya pengen sih sebenarnya. Pengen ya? Pengen. Jadi cuman apa namanya, walaupun kita tidak tahu ya kedepannya peran pers masyarakat, peran jurnalis itu, cuman yang gue tahu tuh pekerjaannya itu tidak cemerlang apa namanya karir-karir yang profesi lain gitu ya. Oke. Cuman ya itu peran gue gitu. Akhirnya gue harus jadi ini deh, biar apa namanya, biar bisa menyuarakan suara-suara masyarakat gitu. Jadi kalau bisa ditanya jurnalis, jelas iya. Jelas iya. Iya jelas ya. Cuman juga nggak tahu nih kedepannya gimana nih. Iya. Kita harus Dandung juga mungkin kalau minat ya nggak apa-apa, kita bisa Iya. bekerja bareng ya, bisa bikin Iya, media bareng oke. gitu ya. Kedepannya mungkin nggak ada yang tahu ya, Iya, siapa kedepannya, tahu iya. emang jodohnya gitu ya, Iya, Bang, jurnalis iya. atau gimana ya. Oke nih. Ada lagi? Ada lagi ya, banyak banget ya kayaknya pertanyaan. Boleh banget nih pertanyaan. Kalian juga yang mau pertanyaan boleh banget nih ya, tanya-tanya nggak apa-apa. Oke, pertanyaan dari siapa ini tadi ya? Andina, rekan kita nih sepertinya. Andina. Iya. Dari Pakuan juga. Dari Pakuan ya? Iya, pertanyaannya nih ya, Chat. Ada pengalaman apa ya nih yang paling berkesan menurut lo selama meliput? Pengalaman paling berkesan selama meliput banyak sih ya Pak. Jadi sebenarnya tuh kalau untuk pengalaman paling berkesan, semua berkesan ya, karena gue tuh dan teman-teman yang lain tuh bertemu dengan orang-orang yang baru gitu. Gimana caranya kita menyikapi dan menghadapi seseorang yang kita nggak kenal gitu. Oke. Jadi orang ini tipenya kayak gini kalau misalnya wawancara. Jadi ada aja gitu yang paling, kalau misalnya ditanya paling berkesan, salah satunya ini ya, gue lupa ya tanggal berapa itu. Jadi kita ada lagi liputan demo ya waktu itu. Oke. Lagi ada liputan demo itu tuh apa namanya, kalau nggak salah isunya tentang pembalikan TNI ke Barat kalau nggak salah ya. Iya, itu jadi perancangan TNI Polri kalau nggak salah itu. Jadi di Tugu Kujang itu sedang ada namanya demo. Nah, kita sedang lagi meliput di sana, chaos lah di Tugu Kujang itu. Dan gue tuh terlibat juga di sana kan. Jadi salah satu teman rekan gue tuh apa namanya, tertangkap oleh polisi gitu. Oh, rekan lu nih, Chat, ketangkap polisi. Iya, salah satunya dia padahal lagi meliput gitu kan. Dia udah berpakaian atribut lengkap Iya. gitu. Dan anehnya dia ditanya soal tentang apa ya? Bukan pertanyaan penting, ditanya soal kameranya mana katanya. Padahal dia tuh udah apa namanya, sedang meliput. Ini kamera katanya. Iya. Itu bukan kamera, itu HP katanya. Nah kan kamera, HP itu ada kameranya Pak kata dia gitu. Dan penjelasan itu tuh tidak bisa menutupi apa namanya alasannya teman gue ini. Jadi Iya. udah akhirnya dia ikut diangkut juga. Ibaratnya dibredel lah. Dibredel. Oke. Gitu. Dan akhirnya sampai sekarang sudah menemukan titik terangnya lah dari kejadian itu. Oke. Ada lagi? Oke, ada lagi nih, Chat. Banyak. Boleh. Banyak. Oke. Satu lagi mungkin ya ini buat penonton untuk bertanya. Dari Ahmad dari Cibubur. Nah, pertanyaan nih, Chat. Apakah beranda pers itu sudah mendapatkan perlindungan hukum? Nah, hukum lagi nih, Chat. Hukum lagi ya. Iya. Sebenarnya kalau untuk perlindungan hukum kalau misalkan ranah pers kampus, kalau setahu gue tuh Dewan Pers itu tidak menaungi ya. Oke. Tidak menaungi pers mahasiswa, tapi ada organisasi-organisasi dari dari jurnalis itu yang mewadahi pers kampus ini harus memiliki hukum gitu. Nah, salah satunya yang gue tahu itu adalah AJI, organisasi AJI. Jadi itu sebuah organisasi. Ya, sebuah organisasi. AJI itu adalah sebuah singkatan. Apa? Aliansi Jurnalis Independen. Oke, baru tahu nih. Oke. Ya, itu salah satunya AJI ini menaungi pers-pers kampus lah. Jadi ketika waktu kemarin kalau nggak salah
kejadian rekan saya itu ditangkap polisi ya, Yeah. itu salah satunya Aji itu menghubungi gitu untuk Hmm. gimana kelanjutannya dan akhirnya diproses lah sampai. Jadi menjadi sebuah catatan hukum di Aji sendiri. Kalau tidak salah ya, jadi kami sempat dihubungi. Jadi peran Aji ini cukup penting mungkin ya? Ya cukup penting, justru itu menolong semua presma ataupun apa namanya LPM ya, LPM kampus. Oke. Nah, mungkin nih Cat, apa ya? Kata-kata dari lu gimana sih mungkin ya? Kata-kata ini Iya. nggak bisa merangkai kata ya. Buat menutup apa ya? Menutup diskusi ini gitu. Beranda Pers adalah suatu apa namanya organisasi dari di bawah himpunan mahasiswa komunikasi yang bergerak di bidang kejurnalistikan, dan Beranda Pers akan tetap ada gitu sebagai pengawal demokrasi baik di kampus maupun di luar, karena apa namanya yang gue tahu dan yang gue paham, keterlibatan pers dalam apa namanya di masyarakat itu adalah sangat penting. Jadi kalau teman-teman tahu dan mungkin Danung tahu ya, kalau misal pers itu adalah 4 pilar demokrasi ya. Iya. Ya, Tahu. adalah yang pertama itu adalah legislatif, yudikatif, eksekutif, Dan pers. Ya. keren. Nah itu Iya. adalah peran pers, terutama peran pers kampus, dan harapan gue juga nanti kedepannya Beranda Pers akan menjadi sebuah apa ya, wadah inspirasi dan bisa membuka mata lebar lagi mengenai isu-isu yang ada di kampus maupun di luar. Mungkin itu sih closing statement. Oke nih Sobat Akademia ya, mari kita bersama ngerawat gitu semangat menulis dan menjaga ruang-ruang dialog serta menjadikan Beranda Pers sebagai pintu menuju perubahan di lingkungan tinggi dan juga masyarakat nih Cat. Nah, terima kasih nih Cat udah hadir gitu dan meluangkan waktu dulu nih buat kita di sini. Sukses terus dah pokoknya. Sukses juga. Jangan lupa semangat juga nih. Pokoknya terus berkarya lah Cat. Amin. Teman-teman juga Sobat Akademia dan Dandung sendiri kali ya harus semangat juga buat siaran lagi kebetulan. Harus. Oke nih Sobat Akademia, demikian mungkin ya program Let's Talk hari ini. Gua Dandung pamit undur diri, sampai jumpa di program podcast selanjutnya. Gue bakal kembali lagi ke studio 1 bersama rekan saya Adi Basar. Check it out. Thank you untuk Dandung sebagai host kita, dan welcome back with me your announcer. Dan gimana nih teman-teman semua untuk podcastnya? Daging banget ya, karena informasi dan wawasan yang kita bisa dapetin itu banyak banget dari narasumber kita juga yang keren banget nih di sini. Nah, gue berharap nih ya, kedepannya Beranda Pers bisa menjadi ruang untuk kita untuk berdialog. So, Sobat Akademia, hari ini gue punya kata-kata nih buat kalian semua. Untuk kalian jangan pernah haus akan ilmu, karena setiap harinya adalah kesempatan untuk perubahan. Gue Adi Basar, pamit undur diri. See you on the next episode. Bye-bye!